ini ditiadakan untuk minggu depan. Jadi ada yang hore di belakangnya. Jadi karena kita akan ada ibadah di sana dan mungkin nanti di sana setiap kali sesi juga akan ada online-nya juga, supaya teman-teman yang mungkin nggak bisa ikut bisa join juga ibadahnya, juga sesi-sesinya. Dan kita bersyukur juga kepada Tuhan ya, dari jumlah-jumlah peserta kita bisa melihat anugerah Tuhan ya, sempat menurun, naik lagi ya. Tapi bukan masalah itu, sekali lagi di retreat kita nggak mau ada hal-hal yang terlalu dramatis gitu ya, nggak mau terlalu tidak ada keharusan. Saya harus bilang ini, kalau orang bilang retreat itu harusnya gini, tidak ada sebuah keharusan di dalam sebuah hal gitu ya. Yang harus ada itu adalah pemberitaan Injil. Cuman satu itu aja yang harus ada. Sisanya itu terserah kita. Makanya kalau kegiatan atau hal yang dilakukan itu tidak bisa mendukung orang untuk memberitakan Injil atau mendengarkan Injil, maka kita sebaiknya tidak melakukannya gitu. Karena itu akan melelahkan orang ya. Jadi itu yang akan kita akan manfaatkan waktu yang ada minggu depan untuk sama-sama betul-betul disukakan baik oleh kebenaran firman Tuhan maupun juga persekutuan, karena kita akan ada 24 jam bersama. Itu ya. Jivannya akan 24 jam bersama Kevin. Itu. Oke. Pada hari ini kita akan menyelesaikan bagian mengenai bagian pre-retreat atau khotbah-khotbah sharing-sharing yang akan berkaitan dengan retreat. Dan masih di dalam tema kita lelah, kita akan belajar dan juga akan menutup bagian ini dengan membahas bagian terakhir dari Matius 11. Ini adalah bagiannya. Matius 11 ini banyak pelajaran yang penting yang kemarin kita udah banyak belajar tentang apa segala macam. Tapi kita perlu melihat kembali kepada beberapa hal ini. Boleh di next slide-nya? Terus jauh. Kejauhan. Mundur terus mundur lagi. Nah, situ ya. Mundur. Oke. Next. Oke, mundur. Next. Nah, ini dulu. Oke, kita akan mengingat dulu. Minggu lalu kita udah bahas tentang Matius 11 ayat 25 sampai 27. Dan sebenarnya ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya kita udah bahas di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ada sebuah jaminan, segala macam yang garansi lah yang Tuhan berikan kepada umat-umat percaya yang datang kepadanya. Tetapi kita mengerti bahwa dari cara penulisan orang Yahudi, saya mau ajak kita buka sama-sama yuk. Dari Matius 11 ini, di dalam bagian pasal 11, ayat 20 sampai ayat 30, kalau kita kemarin baca baik-baik, dari ayat 20 sampai 30. Mungkin kalau ada yang nanya, Kak emang boleh ya begini kita baca firmannya? Jangan lupa, waktu penulisan firman ini ada, orang-orang yang menerimanya itu tidak menerima dalam bentuk seperti ini. Bentuknya itu semua teks gitu ya. Dan mungkin ada angka-angkanya kita nggak paham juga. Tapi yang pasti nggak ada judul perikop. Itu yang harus kita tahu. Nggak ada judul perikop. Tapi orang-orang zaman dulu terbiasa menulis dengan cara membuat loci namanya. Loci atau locus gitu. Nah itu kapan-kapan kita akan coba lihat lah. Nah, di dalam ayat 20 sampai 30 kita mengerti di sini ada 3 bagian besar, yaitu ayat 20 sampai 24, 25 sampai 27 dan 28 sampai 30. Nah, kita melihat di ayat 20 sampai 24 itu bicara tentang celaka. Celakalah engkau. Jadi kalau ditanya apakah Yesus gak pernah mengutuk? Baca kalimatnya. Kira-kira kalimat kecelakaan itu kutukan bukan? Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Yesus nggak pernah ngomong hal seperti itu, bacalah Alkitabnya. Di Alkitab tertulis celaka. Ini bukan dalam arti celaka, enggak, celaka. Ini betul-betul kecelakaan nanti. Dan juga kita lihat di dalam penulisannya ayat 20 sampai 24, kemudian 25 sampai 27, kemudian 28 sampai 30.
Orang Yahudi terbiasa untuk menulis dengan cara kiasmus. Apa itu kiasmus? Kemarin kita udah bahas. Itu cara penulisan yang seperti hamburger atau sandwich. Ada roti di tengahnya itu dagingnya. Jadi intinya itu ada di tengah. Memang kita nggak bisa bilang sesuatu itu adalah hamburger atau sandwich kalau nggak ada rotinya. Kalau dagingnya doang itu namanya ham gitu ya, atau apa gitu. Tapi ini satu paket, tapi yang di tengah itu adalah intinya. Maka inti daripada Matius 11 ayat 20 sampai 30 adalah di ayat 25 sampai 27. Terutama di ayat 27, saya bacakan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi ini bicara tentang apa? Bicara tentang pengenalan. Kita udah bahas pengenalan, dan pengenalan ini ternyata kalau kita temukan, minggu lalu kita udah belajar. Pengenalan itu ternyata memiliki ciri, pengenalan itu sangat penting, sangat khusus atau spesial, dan juga sangat intim. Sekali lagi, penting atau urgent. Ini bisa urgent, bisa important. Kita bisa melihatnya dengan sisi itu ya, penting yang urgent dan penting yang important. Terus kemudian khusus ini spesial, artinya pengenalan itu tidak diberikan kepada semua orang. Kita udah bahas kemarin di ayat 27. Karena anak memberikannya, dan ternyata ada yang kepadanya anak tidak memberikan pengenalan itu. Dan yang ketiga yaitu pengenalan itu pasti intim. Intim itu artinya ada apa? Pengenalan itu artinya ada relasi. Makanya seseorang yang mengenal orang lain, itu artinya orang itu ada relasi dengan orang tersebut. Maka kalau kita hanya tahu orang, tidak punya relasi di dalamnya, engkau hanya tahu, engkau tidak mengenal dia. Mengenal itu artinya apa? Saya kenal kamu, kamu kenal saya. Seperti di kata-katanya di sini adalah Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Bapakku, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan Bapa mengenal anak. Jadi ada relasi di situ. Dan apa pentingnya pengenalan akan Allah? Saya nggak bahas yang ke ayat 20 sampai 24, tapi saya akan bahas ke ayat yang 28 sampai 30. Apa pentingnya pengenalan akan Allah? Matius 11 ayat 28 kata-katanya apa? Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kaitan letih, lesu, dan berbeban berat ini dengan apa kaitannya? Apakah dengan capek fisik, capek hati, capek pikiran? Ternyata bukan. Kaitannya dengan apa? Dosa. Sekali lagi, ini kaitannya dengan apa? Dosa. Bukan dengan capek hati, fisik, pikiran, dan apapun lah yang kita pikirkan tentang letih-letih ya. Jadi kaitannya adalah dengan dosa. Jadi kenapa orang bisa letih, lesu, dan berbeban berat? Karena mereka menggendong dosanya setiap hari sendirian. Kenapa orang mau menggendong dosanya sendirian? Karena mereka tidak mengenal siapa Allahnya. Jika engkau mengerti dan tahu siapa penebusmu, engkau maka tidak mungkin yang menenteng dosamu sendiri. Makanya orang yang tidak mengenal penebusnya siapa, tidak memahami dia siapa, tidak mengerti dia siapa, engkau sedang menggendong dosamu sendiri dan hidupmu berat karena dosamu sendiri. Dan kaitan dosa, kaitan lelah itu kita bicara tentang apa? Lelah itu artinya apa? Kita udah bahas 2 minggu lalu. Lelah itu bicara tentang apa? Memandang mati itu lebih berguna daripada hidup. Sekali lagi, lelah itu artinya apa? Memandang mati itu lebih berguna daripada hidup. Kayaknya lebih enak deh kalau mati. Memang Paulus pernah ngomong, bagiku hidup adalah Kristus, berarti adalah keuntungan. Tapi dia ngomong gitu bukan dalam keadaan yang desperate. Dia ngomong seperti itu untuk menegaskan bahwa saat ini dan sampai selama-lamanya, bahkan nanti setelah dia mungkin mati, dia akan terus bersama dengan Kristus. Itu artinya. Jadi tidak ada satu momen yang tidak bersama dengan Kristus. Makanya itu mau menegaskan juga orang Kristen gak usah takut mati. Tetapi ada orang yang pengen mati setiap hari hidupnya. Gini lagi. Ini lagi. Aduh, ini. Pengen mati terus. Lelah. Itulah lelah. Apa? Memandang mati lebih enak. Memandang mati lebih hidup daripada hidup. Memandang mati adalah tujuan. Kayaknya gue mendingan mati deh. Gue gak suka dengan semua ini. Itulah lelah.
Coba lihat teks yang di slide sebelumnya, sebelum kiasmus ini. Sebelum kiasmus tadi. Sebelumnya. Nah, di sini ada Henrikus Berkov ngomong gini ya. Generasi kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap sesama, tentang masa depan, terhadap tujuan hidup yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan kita sendiri. Dan akibat dari semua ini adalah sebuah jeritan bagi disingkapkannya arti keberadaan umat manusia dan tujuan kemana kita semua melangkah. Jadi khawatir sama hari ini, khawatir sama masa depannya, khawatir sama teman-temannya, khawatir sama pekerjaannya, khawatir sama dia dengan siapa harus berjalan, khawatir sama gerejanya, khawatir sama apapun, semua dikhawatirin, semua bimbang. Akibatnya apa? Yang ditanya, sebenarnya makna hidupnya apa? Karena hidupnya dihabiskan hanya untuk khawatir. Dan khotbah tadi pagi yang khotbah di sini dosen saya waktu saya kuliah, salah satu dosen terbaik saya. Ada satu kalimat yang betul-betul menyenangkan dan menghibur hati saya. Dia ngomong kayak gini. Ingat, bangsa Israel mati di padang gurun bukan karena lapar dan haus, tapi karena kedegilan hati. Nggak ada sejarahnya bangsa Israel mati karena kelaparan dan kehausan. Wow. Tapi karena apa? Hati yang keras. Langsung saya refleks apa? Tentang kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu adalah sesuatu yang nggak berguna dong. Ngerti gak? Karena kekhawatiran itu bukti dari kedegilan hati. Karena apa? Tuhan gak pernah bikin mereka mati karena lapar dan haus. Enggak. Tapi mereka dibunuh Tuhan karena apa? Keras kepala. Dan kalimat bersungut-sungut itu katanya di dalam teks bahasa aslinya itu bukan cuma sekedar sungut-sungut, tapi apa? Memaki-maki. Memaki-maki Musa. Pemimpinnya dimaki-maki. Coba aja waktu kita di Mesir. Kita kalau mati dapat kuburan, di sini mati di padang gurun. Mengeluh terus. Mulutnya mengatai keadaannya, lingkungannya, pemimpinnya, dan semuanya. Yang terjadi apa? Tuhan bikin mati. Bukan karena mereka lapar dan haus, tapi karena apa? Hatinya degil. Itu betul-betul menghangatkan hati saya ya. Makanya itu adalah, jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bilang khawatir itu biasa, engkau biasa berarti melakukan hal-hal yang bodoh. Karena khawatir itu adalah bentuk kedegilan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kau menggantungkan hidupmu bukan kepada Tuhan, tapi orang-orang hal-hal lain yang selain Tuhan. Itu juga menampar saya dan juga ini yang dari sini yang kita lihat. Kita khawatir akan ini. Makanya yang ditanya nanti apa? Jadi yang akan ditanya adalah tentang makna hidup. Sebenarnya hidup gue buat apa? Aku hidup ini ngapain begini? Kenapa hidup harus seperti ini? Mungkin pertanyaan perlu diubah kalau gitu. Ya emang kenapa kalau hidupku seperti ini? Itu ya, makanya kita harus mengerti. Kaitan Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Sadarilah kalau kita memandang mati itu lebih baik daripada hidup, kita artinya sudah menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Kenapa? Tuhan menyelamatkan manusia untuk hidup, bukan untuk mati. Kok kita bisa mikir mati lebih enak dari hidup? Sekali lagi, waktu kita mulai berpikir bahwa mati itu lebih baik daripada hidup, kita artinya sudah tidak berpikir yang benar tentang Tuhan. Mari datang, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, kaitannya dengan dosa. Sadari makanya kamu berdosa atau tidak hari ini. Saya mau mengajak kita semua sama-sama berpikir, kita semua ini manusia berdosa atau enggak? Maka Tuhan memanggil kita, mari. Jika Anda tidak berdosa, nggak apa-apa. Panggilan ini bukan buat Anda.
Jika Anda tidak merasa letih hidup ini, Anda mungkin merasa hanya letih pikiran, letih fisik, bukan karena dosa. Sadarilah kamu letih seperti ini karena dosa. Jika kamu tidak menyadari ini, kamu hanya berpikir tentang capek fisik apa segala macam, kamu tidak menemukan esensi sejati dari letih itu. Dan kamu sedang berpikir dirimu tidak berdosa. Dan Tuhan tidak memanggilmu. Yang Tuhan panggil hanyalah orang-orang yang tahu dirinya letih. Maka sadari, pada siang hari ini saya mau ngajak kita semua, sadari, engkau letih atau tidak? Maka waktu kita letih, Tuhan memberikan satu hal. Satu poin, apa? Kenal siapa penebusmu. Waktu engkau letih, satu hal yang paling penting, kenali siapa penebusmu. Kebanyakan kita, waktu letih, waktu dalam keadaan mencari Tuhan, yang dilakukan apa? Melakukan semua tindakan yang kelihatannya membuat kita semakin dekat sama Tuhan. No. Satu, duduk diam, baca Alkitab, berdoa, pelajari siapa Tuhanmu. Maka apa? Keadaanmu akan pulih. Itu yang harus kita sama-sama pikirkan. Nah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kita akan baca Matius 11 sekarang, ayat berikutnya, 29 dan 30. Oke, 29 dan 30. Saya mau ajak kita sama-sama baca Matius 11 ayat 29 sampai 30. Saya akan bacakan ya, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, jadi kita harus melihat ini ya. Ayat 28, 29, 30 ini satu kaitan. Satu kaitan. Artinya apa? Yang Tuhan panggil, yang ajakan Tuhan ini adalah untuk orang yang letih lesu dan berbeban berat, oke? Dan setiap orang yang datang kepadanya, maka dia akan memikul kuk. Sekali lagi, apa bukti kalau kita itu adalah orang yang menjawab panggilan Tuhan? Mari. Jawabannya apa? Memikul kuk. Itu jawabannya. Maka poin pertama, next. Yang kita lihat dari bagian ini, next, yaitu mengenakan kuk yang Tuhan pasang. Oke? Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Jadi kita memikul kuk. Jawaban Tuhan untuk lelah-lelah ini adalah mari datang, dan bukti kalau kita datang kepadanya adalah bahwa kita rela memikul kuk yang Tuhan pasang. Saya memberikan gambaran kuk itu yaitu yang ada di lehernya sapi. Makanya kita mesti mikir, lah apa hubungannya? Kok katanya mau memberikan kelegaan, tapi kenapa dikasih kuk? Katanya memberikan kenyamanan, ketentraman atau apa segala macam. Tapi kenapa yang dikasih malah kuk? Begitu kita datang, kok yang datang kepada kita malah kuk? Nah itu ya. Makanya kita perlu bertanya, kenapa kuk? Apa hubungannya kuk dengan lelah? Nah, terus sebelum mengenakan kuk yang dari Tuhan, apakah kita mengenakan kuk atau tidak? Nah ini akan kita coba lihat. Mengenakan kuk yang Tuhan pasang. Oke? Jadi kuk itu tujuannya, fungsinya buat apa sih? Nah, yang ada di leher sapi ini fungsinya buat apa? Jadi biasanya kalau sapi-sapi ternak atau segala macam yang punya fungsi untuk kayak buat ngebajak sawah apa segala macam, itu dikasih ginian supaya apa? Mempermudah petani buat ngendaliin sapinya. Jadi kenapa harus dipasang kuk di leher kita? Supaya Tuhan bisa mengendalikan hidup kita. Jadi dikasih kuk di leher supaya apa? Supaya kita betul-betul mudah dikendalikan oleh Tuhan. Jadi ini dulu yang mesti kita pahami. Coba next, ada gambar ini. Saya temukan gambar ini di Google. Nah, ini kan contoh kuknya nih. Contoh petani dan
dan ada kuk. Dan ada gambar yang kayak gini. Ada orang dan ada Yesus berjalan bersama. Saya anggap ini Yesus ya. Karena biasanya yang kayak gini-gini Yesus nih gambarannya. Nah, yang kayak gini, nah biasanya nih kayak gini. Ah, ini Yesus nih. Nah, pertanyaannya, gambar ini benar apa enggak? Kenapa enggak benar? Dan kenapa benar? Kalau benar kenapa? Kalau enggak benar kenapa? Kata-katanya apa? Ayat 29. Pikulah kuk yang, jadi yang masang kuknya siapa? Terus Yesus ikut di kuk juga. Yesus ikut di kuk nggak? Enggak. Dia harusnya posisinya kayak gini kan? Bukan yang di sini. Paham nggak? Dia harusnya yang di situ, yang seperti si petani ini. Jadi yang dipakai kuk siapa? Kita. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi yang masang siapa? Yesus. Jadi di situ mau mengindikasikan siapa? Apa? Bahwa kita harus menyadari posisi kita itu tidak sama loh dengan Tuhan. Dia itu lebih tinggi loh daripada kita. Sadari ini, dia itu Allah, pemilik segala sesuatu. Bukan kita Allahnya. Dan kita itu kadang-kadang memakai Allah itu dengan cara seperti ini. Solidaritas. Tuhan, ya aku tahu lah Tuhan baik sama aku dan ini segala macam. Ya aku tahu Tuhan memikul ini bersama dengan aku segala macam. Itu ada benarnya juga. Tetapi di dalam teks ini, perhatikan di dalam teks ini, yang harus kita sadari apa? Kita itu punya posisi yang lebih rendah daripada Tuhan. Dan yang ini yang seringkali manusia tidak sadar. Kenapa? Kita tuh merasa kita seringkali sejajar sama Tuhan. Punya permohonan-permohonan yang sama. Punya seakan-akan tuh kita punya hal-hal yang bisa menyamakan kita dengan Tuhan. Makanya kita tuh kayak kalau berdoa suka-suka kita. Tuhan, kok kayak gini-gini sih? Tuhan gini. Tuhan gini-gini. Aku maunya gini Tuhan. Kalau enggak, aku percaya kepada Tuhan. Aku maunya gini, pasti Tuhan genapi. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong tuh dari mana ayatnya? Baru-baru ini saya kirim reels ke beberapa orang. Ada seorang fitness instructor yang jadi pendeta gitulah. Dia jadi setiap hari bikin kayak doa berkat gitu. Shalom. Ini saya mau impersonate ya. Shalom semuanya. Mari saya angkat tanganmu. Saya mau memberkati kalian dari IG reels kayak gitu. Tuhan, aku memberkati domba-dombamu ini. Apa mujizat sudah terjadi bagi mereka? Jadi pertanyaannya, udah dia kan langsung ngomong itu. Mujizat sudah terjadi bagi mereka. Kesembuhan ada di dalam keluarga segala macam, pekerjaan segala macam diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, yang sakit taruh yang sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kayak gitu itu doa atau sedang menjadi Tuhan? Nah, kita harus ngerti loh, kadang-kadang waktu kita berdoa sama Tuhan, kita memposisikan diri kita tuh sama kayak dia. Seringkali kayak gitu. Tidak menyadari kalau kita ini di bawah kendalinya dia. Harusnya kita tahu kita ini di bawah dia. Harusnya kita tahu kita ini adalah hambanya. Harusnya kita ngerti kalau kita ini ya di bawah, pokoknya di bawahnya dia. Tidak satu ranting dengan dia. Bukan tidak satu ranting, maksudnya tidak sejajar, tidak setara dengan dia. Kita ini tidak setara dengan dia. Maka kita harus memahami siapa dia. Dan kita juga harus berpikir seperti ini. Kata-katanya kan di dalam ayat 29 itu gini. Pikulah kuk yang kupasang. Pertanyaannya, sebelum kita datang kepadanya dan kita memikul kuk yang dia pasang, ada nggak kuk yang kita pakai sebelumnya? Atau kita nih sebenarnya hidup tanpa adanya kuk?
Oke, pikirkan dulu. Waktu kita itu ada bersama dengan, waktu Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang. Pertanyaannya, sebelum kita memakai kuk yang dia pasang, ada nggak kuk yang kita pakai? Atau sebenarnya kita ini hidup tanpa kuk sebelumnya? Nah, makanya kita perlu melihat Galatia 5 ayat 1. Coba kita buka Galatia 5 ayat 1. Sudah? Galatia 5 ayat 1, kemerdekaan Kristen. Sungguh, salah, terlalu terburu-buru ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ketahuilah, tidak ada manusia yang tidak memakai kuk di lehernya. Tidak ada manusia yang tidak memakai kuk di lehernya. Jadi kau bukan, kalau kau merasa kayaknya kau kadang-kadang kan kalau orang ya melihat orang Kristen kayaknya hidupnya tuh kayak diatur-atur, kayak berusaha mengikuti firman, terus kayak ini kayaknya berat deh cara hidup kayak gini. Hey, engkau di luar Kristen pun kalau kau nggak percaya kepada Kristus, engkau pun ada kuk di lehermu. Namanya apa? Kuk perhambaan. Perhambaan akan dosa. Jadi setiap manusia, ada nggak yang nggak pakai kuk? Nggak ada. Karena apa? Manusia selalu hidup di bawah suatu kuasa. Sekali lagi, manusia hidup selalu di bawah suatu kuasa. Paham? Jadi ada yang namanya kuk perhambaan dan ada yang namanya kuk yang dari Tuhan. Nah, kita akan melihat sekarang bedanya gimana. Next. Nah, ini dia. Memikul kuk dari Tuhan. Bagaimana sih kita melihat memikul kuk dari Tuhan? Kalau kita memikul kuk dari Tuhan, kuk itu gunanya apa? Supaya jalan teratur, bisa diatur oleh yang memberikan kuk, ya. Jadi jalan kita itu diarahkan oleh Tuhan. Yang memikul kuk dari Tuhan, maka jalannya akan diatur oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Dan tujuan daripada kuk itu apa? Hidup dan menikmati hidup. Dan finishnya, endingnya daripada itu semua adalah hidup dan menikmati hidup. Tapi bagaimana dengan kuk perhambaan? Nah, ini yang perlu kita lihat. Kalau kuk perhambaan, orang-orang itu juga memikul kuk. Tapi kalimat berikutnya, setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu jalan berdasarkan keinginan atau kehendak diri sendiri. Jangan salah loh, kadang orang tuh berpikir perhambaan kepada dosa. Ketika mendengar kata hamba, orang tuh langsung berpikir perhambaan kepada dosa itu, mengerikan ya, diperhamba oleh dosa. Betul gak di dalam pikiran kita kayak gitu? Kayaknya serem deh, ada kata hamba dan dosa, itu adalah dua kata serem ya. Biasanya kan dua kata lucu ya. Ini dua kata serem, perhambaan, dosa. Engkau salah, perhambaan dosa itu enak, gak serem. Perhambaan dosa enak jalannya. Gimana caranya perhambaan dosa? Setelah kau memikul kuknya, engkau jalan menurut keinginanmu sendiri. Karena dosa itu membuat kita memuaskan keinginan hati kita. Sesimpel itu. Memuaskan urusan-urusan diri kita sendiri. Dan ujungnya apa? Mati. Keliaran hidup ujungnya adalah mati. Maka kalau engkau hidupnya tidak mau ditata oleh Tuhan, engkau harus sadar, engkau hidup sedang berdasarkan jalanmu sendiri, ujungnya adalah mati. Pikirkan seperti sebuah sapi gitu ya, sapi yang kena kuk tadi. Tetapi dia hidupnya kayak bebas aja gitu ya, seperti tidak dipimpin orang lain, dia memimpin hidupnya sendiri tapi ada kuk gitu. Dia bebas, makan rumput di sana, ini rumput siapa, dimakan aja gitu ya. Hidup bebas-bebasnya. Habis itu apa yang dia dapat? Ya udah digampar sama yang punya rumput. Betul gak? Makanya kita harus ngerti, kuk perhambaan itu adalah kuk yang mematikan. Dan caranya untuk mati itu gampang. Apa? Hiduplah menurut jalanmu sendiri. Nggak usah ikuti apa kata Tuhan. Sekali lagi, cara untuk mati itu gampang. Apa? Hiduplah menurut jalanmu sendiri.
Ya. Seperti bangsa Israel tadi. Mereka mati karena hidup menuruti jalan mereka sendiri dengan kedegilan hati mereka. Sekarang pertanyaannya, kuk yang mana yang kita pakai? Kuk yang dari Tuhan atau kuk yang dari perhambaan? Yang mana kita gunakan sekarang? Maka please, ini biarlah ini jadi perenungan kita. Maka kalau lehermu itu tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak diatur oleh Tuhan, lehermu diatur dirimu sendiri dan ujungnya mati. Maka perhatikan kalimat dari Matthew Henry ini. Next. Kristus mempunyai kuk untuk leher kita. Seperti halnya ia mempunyai mahkota untuk kepala kita. Kuk ini manis dan menyenangkan. Tidak akan menggores leher yang patuh dan tidak dapat menyakiti kita. Wow. Kalau ada orang yang bilang ikut Tuhan susah apa segala macam, baca, tidak dapat menyakiti kita. Malah sebaliknya, kuk ini akan menyegarkan kita. Ini adalah kuk yang dipasang dengan kasih. Makanya kalimatnya kita dibilang kita seharusnya kalau mengenakan kuk ini kita pun tetap diperhamba. Tapi diperhamba dalam kebenaran. Itu bukanlah perhambaan seperti di dalam dosa. Berbeda. Kita harus mengerti ini. Makanya kita tetap ada di dalam perhambaan kebenaran, tetapi kita diperhamba di dalam hidup menuju kepada hidup. Inilah yang menyenangkan. Makanya itulah kenapa Yesus memberikan perintah, marilah datang kepadaku, setelah itu memikul kuk. Karena apa? Karena hidup itu hanya didapat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan manusia itu seringkali hidup menurut jalan dan keinginannya sendiri. Maka manusia perlu untuk dikendalikan, diatur hidupnya oleh firman Allah. Kadang-kadang kan tapi kalau orang melihat gitu ya, orang dari luar yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kekristenan, itu ketika melihat orang-orang Kristen tuh kayak misalnya kayaknya capek ya untuk hidup baca Alkitab setiap hari gitu ya. Waktu kemarin ke Malang gitu ya, kita ada cerita-cerita lah soal apa yang pernah terjadi lah kepada pelayanan-pelayanan saya gitu ya. Salah satunya adalah ada salah satu anak yang waktu itu masuk ke dalam komsel sebuah gereja, kemudian ketika dia dibilang gitu, "Ih, kamu baca Alkitab ya setiap hari ya?" Dan itu ternyata sebuah sindiran. Ternyata baca Alkitab setiap hari itu bisa menjadi sebuah sindiran. Tapi pertanyaannya gini sekarang, hidup kita ini perlu gak sih diatur oleh kebenaran firman Tuhan? Maka bagaimana caranya untuk bisa kita ini diatur oleh firman Tuhan? Sadari kita ini terlalu liar jadi orang. Engkau tuh liar. Tahu liar? Buas juga engkau. Makanya perlu diredam lehermu. Supaya apa? Supaya engkau gak berbuat seenaknya. Dan sebenarnya bukan sekedar berbuat seenaknya sih. Mengenakan kuk artinya engkau berjalan di dalam hidup, menikmati hidup, berjalan di dalam hidup dan menuju kepada hidup. Ini yang harus kita ngerti. Jadi nggak sekedar, jadi kuk ini untuk orang Kristen bukan sesuatu yang memberatkan, tapi sesuatu yang menyenangkan. Karena ternyata melakukan firman setelah kita tahu dan kita menikmati dan betul-betul kita datang menyerahkan dosa sama Tuhan, kita menemukan bahwa menghidupi firman itu betul-betul menyenangkan. Susah. Benar susah, tapi menyenangkan. Makanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan itu nggak apa-apa untuk sepertinya kok hidup kok kayak gini, kayak tidak punya uang gitu ya, atau mungkin melarat, atau mungkin kok kayak nggak punya kesenangan sih di dalam hidup. Kok kayaknya harus pelayanan mulu sih, kok kayaknya harus gini, kok kayaknya harus gitu. Itu bukan sesuatu hal yang harus dipikir-pikir lagi gitu, dan atau menjadi sesuatu yang jadi beban. Enggak.
Udah pasti itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Berada di dalam gereja itu hal yang menyenangkan. Melayani Tuhan itu menyenangkan. Menginjil itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Belajar firman setiap hari menjadi sesuatu yang menyenangkan. Meskipun berat, saya bilang meskipun berat. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah makanya di poin kedua yang harus kita lihat adalah, tadi poin pertama, kita diajak untuk memikul kuk yang Tuhan pasang. Tetapi ketika manusia memikul kuk, apakah kerelaan hati mencintai kebenaran itu sudah pasti ada? Kadang-kadang kita melakukan kebenaran tapi dengan keras hati. Makanya kalimat poin kedua ini penting. Poin kedua apa? Next. Belajar pada Yesus. Belajar kepada Yesus ini menjadi penting. Belajar ini bukan sekedar proses dari yang tidak bisa menjadi bisa. Bukan. Tapi yang tadinya tidak mencintai jadi mencintai. Pernah nggak lihat ada orang yang gila matematika seperti Jerome Pauline? Dia mencintai matematika nggak? Ada nggak orang yang pernah kita lihat tuh kayaknya dia ini nggak bisa matematika dan benci sekali kepada matematika. Tiba-tiba ceritanya, sekarang saya sangat suka dengan matematika. Jadi ini bukan sekedar mengubah pengetahuan yang tadinya tidak tahu jadi tahu, tapi enggak. Belajar pada Yesus ini kaitannya penting untuk mengubah apa? Mengubah hati kita dari yang tadinya tidak menyukai jadi menyukai. Ini proses yang lebih berat daripada sekedar cuman pengen tahu. Kalau pengen tahu doang, misalnya, aku cuman pengen tahu doang kok, aku mengikuti kekristenan hanya pengen tahu doang kok, Yesus siapa? Itu banyak dilakukan oleh ateis. Tapi kalau untuk belajar pada Yesus untuk mencintai, itu adalah yang harusnya dilakukan oleh orang Kristen. Jadi setelah mengenakanku, kita belajar sama dia. Untuk apa? Supaya kita mencintai hidup di dalam kebenaran itu. Jadi makanya kalimat ini dua-duanya ditempel barengan, memikul kuk dan belajar kepadanya. Dan di sini ada yang menarik. Kenapa? Karena di dalam ayat 29, kita coba lihat lagi, Matius 11 ayat 29. Kalimatnya bunyinya gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Kenapa Yesus harus kayak promosi diri ya? Aku lemah lembut loh. Apalagi rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar pada Yesus, kenapa? Karena Yesus lemah lembut, rendah hati, dan jiwa kita mendapat ketenangan. Jadi sekali lagi, untuk sampai ke bagian ini, saya mau recap sedikit dulu. Jadi kita harus tahu, setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan. Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan setiap orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, letih, lesu, dan berbeban berat karena dosa, maka dia akan datang kepada Yesus. Dan setelah dia datang kepada Yesus, maka akan dua hal yang terjadi kepada orang ini. Yang pertama, Tuhan akan berikan kuk untuk dia pikul. Yang kedua, dia akan belajar kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu supaya dia punya tindakan itu mengikuti kebenaran, tapi yang bagian kedua belajar kepada Yesus untuk membuat dia mencintai kebenaran itu sendiri. Seperti Yesus yang hidup dan mencintai kebenaran, demikianlah kita diajak untuk mencintai kebenaran. Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa Yesus harus promosi tentang lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan? Kita kalau belajar sama orang, mau nggak diajar sama orang yang emosian? Kita nanya dikit, gini aja nggak bisa. Mau nggak? Yang ada lu akan benci kan sama yang ngajar kan? Yang ada lu bahkan akan benci sama subjeknya juga. Tapi kalau ada orang, kita nggak suka-suka banget nih, ada banyak cerita-cerita seperti itu. Kita nggak suka-suka banget sebenarnya sama subjeknya. Tapi dosennya enak ngajarinnya, dia ngajak kita berpikir, dan dia setiap kali kita tanya, dia jawab dengan baik. Padahal pertanyaan kita konyol, aneh pertanyaan kita, ini apa sih? Tapi dia berusaha jawab, terus dosennya menyenangkan, gitu. Lu jadi cinta nggak? Kita bisa cinta nggak sama subjeknya?
Bisa. Jadi kelemah lembutan ini memang membuat kita akhirnya bisa mencintai kebenaran itu. Ini yang harus kita pikirkan. Tetapi kenapa Yesus harus promosi lemah lembut? Karena kita harus tahu, kita ini waktu melakukan kebenaran sering jatuh, sering gagal, sering terkapar gitu ya. Ya tidak sampai tergeletak memang, tapi kita bisa kadang-kadang tuh kalau udah jatuh sekali, seperti orang fitness, berhenti fitness sekali, ulang laginya tuh lama banget, bisa 10 tahun lagi baru mau fitness lagi. Nah itu tuh kalau kita jatuh dalam dosa tuh, atau kita lagi berpikir, aduh aku berdosa banget Tuhan, gimana nih caranya? Terus kita jatuh sekali, udah off sampai Tuhan Yesus hampir datang. Sering ada yang, ketemu nggak lo orang kayak gitu? Kayak udah, aku kecewa, jatuh terus, ya udah. Nanti 10-15 tahun lagi lah baru datang lagi sama Tuhan. Nah makanya, tetapi Yesus lemah lembut. Kenapa? Untuk orang-orang yang sering gagal, dia tidak marah-marah, tidak menghina, tetapi dia terus mengajak kita, dia terus mendidik kita dengan kelemah lembutan. Ayo bangkit, bacalah firman, ayo, kamu lelah, mari datang sama saya. Kamu butuh apa? Jangan khawatir hidupmu. Kita yang paling gampang ngecele itu apa? Soal khawatir, betul nggak? Paling gampang ngecele. Dan di saat kita terus gagal tentang kekhawatiran ini, Yesus terus mengajari kita dengan lemah lembut. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Masalahnya kan gini, ada orang yang bilang manusia bisa gagal, tapi kalau udah jatuh, kalau keledai itu nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama sebanyak 2 kali, betul ya? Permasalahannya manusia itu lebih bodoh dari keledai, dan gue percaya kita semua bisa jatuh ke lubang yang sama lebih dari 2 kali. Jadi nggak usah merasa paling hebat deh. Sekali lagi, manusia itu bisa jatuh ke lubang yang sama lebih dari 2 kali, dan yang sabar, yang lemah lembut mau mengangkatmu lagi hanya satu, Yesus. Engkau tidak punya kesabaran sama siapapun bahkan, betul gak? Ada gak orang yang lo udah kasih tahu, terus diulang lagi. Pertanyaannya, masih bisa gak ngomong dengan pelan sama orang itu? Gue yakin gak bisa. Pasti intinya apa? Betul apa? Betul. Kesel gak sama orang yang marah-marah itu? Kesel gak? Mencintai gak jadinya? Jadi susah mencintai dia. Kenapa? Kita gagal, emang kita bodoh, kita gagal, dan kita pasti gagal lagi. Tetapi yang ditemukan dari dirinya hanya omelan. Males lah sama orang-orang kayak gini. Tapi Yesus, waktu engkau datang kepadanya, bahkan dia yang datang kepadamu, dia datang dengan penuh kelemah lembutan. Ayo. Tapi ingat, lemah lembut itu tidak sama dengan lemah gemulai. Ya, dia nggak datang, ayo nankatsu. Enggak ya. Musa di dalam teks Alkitab itu dibilang adalah pribadi yang lemah lembut banget. Tapi pertanyaannya, Musa pernah marah nggak? Pernah. Kok bisa orang lemah lembut marah? Yesus pernah marah nggak? Ya ayat sebelumnya aja baru ngomong celaka. Sebelumnya aja udah ngomong celaka. Lemah lembutnya di mana? Kadang-kadang tuh kita salah mengaitkan lemah lembut dan lemah gemulai. Lemah lembut itu tidak sama dengan lemah gemulai. Arti dari lemah lembut itu apa? Kalau di dalam bahasa Ibrani yaitu mik ya. Mik itu artinya apa sih? Kalau di Ibrani itu bahasa Inggris. Mik itu artinya apa sih? Sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu kaitannya begini. Mik itu artinya orang ini tahu harus bersikap apa di saat-saat yang memang dibutuhkan. Makanya ketika bangsa itu mulai kacau, Musa marah. Coba contohnya apa? Sapi gelonggong apa? Lembu emas, kok sapi gelonggongan? Emang Idul Adha. Nah, misalnya waktu peristiwa lembu emas.
Musa, apakah waktu itu datang ke bangsa Israel, dia dari atas, dari Gunung Sinai, turun. Halah, enggak. Dia apain? Dia ngapain? Ada yang tahu ceritanya? Dia lagi pegang 10 perintah Allah. Ibarat kata dia lagi pegang Alkitab. Dilempar itu kemana? Ke lembu emas itu. Dilempar loh. Terus diapain habis itu? Dibakar. Lembunya itu, lembu emas itu dibakar sama dia. Kalau orang tuh lemah lembut tuh selalu mainkan dengan pelan-pelan gitu ya. Enggak, dia tahu harus berbuat apa di saat-saat yang memang dibutuhkan. Seperti Yesus habis ngomong, celakalah. Ya memang dia harus ngomong seperti itu. Gak mungkin kan dia ngomong, celakalah hanya kau nggak mungkin kan? Dia ngomongnya dengan celakalah. Itulah arti dari lemah lembut. Makanya ketika Tuhan itu kita belajar sama Tuhan itu adalah lemah lembut. Artinya apa? Dia akan mendidik kita di saat kita memang salah, tetapi dia tetap mengcover kita. Dia mendidik kita bukan dalam arti ingin membuang atau benci kepada kita. Makanya didikannya penuh kasih. Tetapi jangan lupa di dalam didikannya itu dia pun tetap mengcomfort kita. Itu yang tidak bisa dilakukan semua orang. Betul apa betul? Setelah dididik biasanya diapain? Dijauhin dulu 10 ya lihat nanti deh segala macam. Betul gak? Itu. Manusia begitu. Makanya malas belajar sama orang-orang, sama manusia. Kita belajar sama-sama Tuhan. Termasuk saya pun begitu. Lihat orang gitu. Kadang-kadang ini orang begini-begini terus. Dan kadang-kadang ya apalagi kan kalau misalkan kita kan masih sedikit orangnya ya. Itu yang harus dilapangkan adalah dada saya kadang-kadang ya, sampai selapangan bola gitu. Nah, itu kadang-kadang ketegasan kurang gitu ya, kayak mau tegas nanti dia kabur, nggak tegas ini perlu ditegesin. Kadang-kadang kayak gitu yang muncul. Jadinya sulit, kadang-kadang kita sulit. Tetapi makanya kita perlu belajar kepada Tuhan. Di dalam Alkitab itu ada keadilan Tuhan, ada ketegasan Tuhan. Tapi di dalam Alkitab ada kasih Tuhan juga. Jadi semuanya itu berimbang. Makanya kalau orang nggak pernah baca Alkitab, nggak mau baca Alkitab, engkau tidak akan menemukan kelemah lembutan Yesus di situ. Kelemah lembutan Allah engkau nggak ngerti. Yang kau tahu hanyalah ya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan ini. Enggak, engkau nggak ngerti kelemah lembutan Allah jika engkau nggak pernah baca Alkitab. Kau nggak akan ngerti arti lemah lembut itu apa. Makanya sekarang setelah ini kita tahu lemah lembut itu artinya di saat yang dibutuhkan dia akan bertindak seperti apa. Dan kita belajar kepada Yesus. Jadi Yesus tahu, dia yang paling ngerti di saat ini kita butuhnya apa. Dan kalau engkau adalah orang-orang yang datang kepada dia karena engkau tahu engkau berdosa, dan saat ini hidupmu sedang mengalami apa? Perhatikanlah, itulah cara Yesus di dalam kelemah lembutannya mendidikmu. Karena itu yang paling pas buatmu hari ini. Itu lemah lembut. Yang kedua, rendah hati. Oh ini juga susah. Biasanya kalau orang ya, Yesus itu kan maha ya, paling siapa di sini yang bisa kayak dia? Nggak ada. Tapi pernah nggak di dalam Alkitab kalau ada domba yang datang kepada dia, dia bilang, kok kamu nggak kayak aku sih? Nggak ada kan? Tapi dia, ayo datang, marilah. Dia nggak menunjukkan dia kepada orang-orang yang kepada domba-dombanya. Meskipun dia yang paling, dia tidak pernah menunjukkan ketinggian dirinya. Dia malah rendah hati. Siapa yang gak mau belajar sama orang kayak gini? Kita bodoh, tapi yang lebih pintar itu merendahkan diri di depan kita. Pasti kita ingin belajar sama orang itu, betul gak? Ih enaknya humble. Seneng gak lo ketemu orang-orang yang humble? Seneng, dan pengen belajar gak? Gak cuma pengen tahu, malah pengen punya hidup yang seperti orang itu. Itulah makanya kerendahan hati ini juga dimiliki dan juga perlu di dalam proses pembelajaran kita mengenai kebenaran firman Tuhan.
Supaya apa? Kita mencintai dia, mencintai hidup, mencintai pikulan kuk itu, mencintai ketika dia mengarahkan hidup kita. Makanya kita perlu belajar pada dia. Dan hal terakhirnya yaitu apa? Setelah kita tahu dia lemah lembut dan rendah hati, ternyata ada sebuah janji, jiwamu akan mendapat ketenangan. Makanya setiap orang yang mengenakan kuk firman Tuhan ini di lehernya, jiwamu mendapatkan ketenangan. Siapa yang gak tenang hari-hari ini? Di lehermu ada kuk apa? Mari datang kepada dia. Sadari, kita ini sering banget gagal, tetapi kita lupa kalau dia adalah Allah yang baik, yang mau menolong kita untuk memiliki hidup, yang mau menolong kita untuk menikmati hidup. Makanya setiap orang yang mau datang kepada dia, engkau gak akan bersusah-susah, meskipun hidupmu susah gitu ya, hidupmu melelahkan, aduh aku kayak gini, tapi engkau gak akan merasakan itu sebagai sebuah kesusahan yang menghancurkan hatimu dan membuat engkau kehilangan harapan. Karena kau tahu kau punya harapan dan kau belajar kepada Kristus yang cuma berpengharapan kepada Allah. Dan kau mencintai hidup seperti dia karena engkau belajar daripadanya. Pertanyaannya, belajar itu ada prosesnya gak? Makanya kalau kau datang baca Alkitab cuma sekali-sekali, bisa gak dibilang proses belajar? Bisa gak dibilang gue nge-gym atau memperhatikan kesehatan kalau gue datang cuma seminggu sekali? Bisa gak? Bisa gak? Bisikan semua lagi pada nge-gym kan? Bisa gak gue datang, misalnya gue ketemu sama Re, sama Cien gitu, ayo kita fitness bareng sekali, udah terus gue nggak ini, minggu depannya ayo fitness lagi. Bisa gak gue bilang diri gue menjaga kesehatan? Bisa gak? Nggak bisa. Malah mereka kan bilang, lu gak usah lah buang-buang duit, ngapain kalau kayak gini-gini doang cuma seminggu sekali. Kalau lu mau setiap hari atau seminggu minimal 5 kali atau 4 kali, betul gak? Jadi sekarang pertanyaannya, bisa gak dibilang belajar kalau kau cuman saat ini doang dengerin firman? Enggak bisa, kalau kau cuman seminggu sekali itu pun bolong-bolong dengerin firman, engkau gak belajar kepadanya. Engkau sedang mengenakan kuk perhambaan, bertobatlah engkau. Makanya orang-orang yang malas-malas baca firman, malas-malas berdoa, Anda tidak belajar dari Tuhan. Anda mengenakan kuk perhambaan. Dosamu mengalahkan keinginanmu mencintai dia. Stop berpikir Anda adalah orang yang selamatkan. Anda belum selamat. Anda belum datang kepada dia. Mari, hai kamu yang letih lesu. Jika Anda betul-betul letih lesu dan sadari siang ini Anda letih lesu, maka Anda akan datang kepada dia, memikul kuk, belajar kepadanya. Anda akan menggerakkan hati Anda, kaki Anda untuk bergerak melakukan firman. Tetapi dengan belajar kepada dia, Anda juga akan mencintai hidup yang ada di bawah kuk itu. Sekarang pikirkan ini. Semoga setelah mendengarkan hal ini, Anda tahu kenapa Anda lelah hidupnya setiap hari. Dan setelah Anda tahu Anda lelah setiap hari kenapa, Anda udah tahu jawabannya kayak gimana. Jadi gak usah kebanyakan gerutu sama Tuhan. Belajarlah kepada Tuhan. Pakailah di lehermu apa yang sudah diajarin, misalnya dalam komsel, ayo ada renunganlah. Ih capek. Anda berdosa, alasannya capek terus. Kan kakak beda sama itu. Gimana ya gue bilang ya, selalu akan ada alasan untuk ke Hoka Bento.
Mungkin nggak ada yang tahu iklan ini, hanya gua. Sudah sangat tua gua memang. Itu ya. Jadi kalau Anda belum datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari, belum belajar kepadanya, jangan harap hidup Anda itu akan lepas daripada kelelahan. Enggak. Dan nikmatilah kelelahan hidup itu. Karena apa? Anda sudah diajak, Anda tidak mau melakukannya. Simple. Oke? Sekarang siapa yang mau hidupnya dengan keentengan, keringanan, angkat tangan? Bertobatlah, datang pada setiap hari. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan, teman-teman. Ya, silakan. Jangan lupa minggu depan, ini penutup khotbah tadi pagi ya, tolong jadi tampilkan. Tetap ditampilkan terus. Jangan lupa kita akan ada retret. Kita tinggal membutuhkan 4 atau 5 orang peserta lagi. Asik ya. Gue harus bilang, mungkin kalian punya pemikiran retret itu seperti apa ya? Seperti misalnya, gini dah. Pertama, ini kita tidur kayak tidur di barak. Kaya ya, nggak sebarak itu juga. Artinya apa? Kita tidur bareng-bareng, tapi ya terpisah cewek dan cowok gitu. Cewek semua bareng-bareng, cowok semua bareng-bareng. Dan tapi ada disediakan alas tidur dan disediakan selimut. Jadi kita nggak akan ada kayak kamar-kamar gitu, karena itu harganya sangat mahal, teman-teman. Ditambah inflasi dan lain sebagainya macam. Terus kita kan harus sewa bis. Sewa bisnya pun kita nggak mau yang sederhana-sederhana. Karena apa? Ya banyak kasusnya kemarin ya, bis-bis dan lain sebagainya macam. Jadi kita menjaga keselamatan kalian juga. Terus udah gitu, kita nggak ada main-main, nggak ada yang terlalu banyak main-main juga, kayak mencari jodoh atau apa gitu di situ, nggak ya, bukan mencari apa gitu. Pokoknya nggak ada permainan-permainan yang menguras banyak energi. Kenapa? Karena memang ya kayak misalnya kalau kita praise terlalu heboh aja, orang langsung ngantuk dengerin firman. Apalagi lu main-main gitu, terus mau dengerin firman apa yang mau didengerin gitu. Terus udah gitu kita juga membutuhkan banyak bantuan juga dari teman-teman, kerelaan hati teman-teman. Misalnya apa? Teman-teman mungkin ada yang bisa memberikan sumbangan berupa makanan-makanan kecil atau apa, boleh gitu. Misalnya kayak saya memberikan 1 dus pop mie gitu. Nah, teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan apa, wafer 10 dus gitu. Wafer coklat kan itu kan sedus itu berapa sih? 6.000 ya atau 10.000 kan? Itu kan satunya 500 kan.